Salam semuanya. Tuhan berkati kita semua. Mari kita saling menyapa satu lebih dahulu. Tos tangan temannya sebelahnya. Halo. Yes. Ya. Semangat ya pada siang hari ini. Ya. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya saya sedikit akan memberikan pengumuman. Ada seperti biasa banyak konser-konser di hari minggu kedepannya dari Senin sampai hari Sabtu. Nah, untuk hari Senin itu ada konser di Aladido jam 7.30 yang dibawakan oleh Pastor Benny, dan juga hari Selasa ada ada multikultural yang dipimpin oleh Pastor Fani, dan juga untuk hari Rabu ada juga konser di Islek yang dipimpin oleh Pastor Donitan, dan juga hari Kamis itu ada konser juga di Maskot yang dipimpin oleh Pastor Jeffrey, dan juga untuk hari Jumat itu ada dipimpin oleh Pastor Villa dan juga Pastor Fani. Juga di hari Sabtu ada juga konser untuk anak-anak muda. Nah, dipimpin oleh Pastor Villa. Ya. Mari kita ikuti setiap konser-konser yang ada, kita belajar akan firman Tuhan, kita belajar lebih dalam lagi dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juga sedikit pengumuman, akan ada Natal gabungan di tanggal 11 buat kita semua. Mari kita undang teman-teman kita. Nah, ini ada kartu undangannya di sini. Kita bisa dapatkan nanti setelah pulang, bisa ambil nanti ke panitia, ke Pastor Donitan. Nah, jadi kita bisa bagikan undang teman-teman kita yang ada di sekitar kita, yang kita bawa mereka supaya mereka bisa rasakan bersama Natal bersama. Ada juga untuk anak-anak itu di tanggal 4 bisa diundang juga untuk bagi anak-anaknya, bagi orang tua mengajak teman-teman anak-anaknya untuk bisa Natal ikut gabungan di sini juga. Dan rayakan Natal yang meriah. Banyak door prize, banyak hadiah. Mari datang kita sama-sama. Ada acara-acara yang bakal bagus yang bisa kita lihat, yang kita bisa rasakan, bisa kita nikmati. Kita bisa bagikan dimanapun kita berada, di ruang pekerjaan, tempat tinggal dimanapun kita berada. Mari kita muliakan nama Tuhan pada jam-jam ini. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mau datang ke hadapan-Mu Bapa. Biarlah Engkau layakan kami Bapa, untuk kami boleh menyembah Engkau di hadirat-Mu. Berikan Roh-Mu Bapa bagi setiap kami, agar kami boleh benar-benar Bapa bisa memuliakan nama-Mu dalam hidup kami Bapa. Ajar kami terus Bapa untuk mengenal Engkau lebih dalam. Biarlah kami terus memperkenalkan nama Bapa. Dalam nama Yesus, mari kita yang siap untuk memuji dan Tuhan. Katakan amin. Menyanyikan lagu ini lagu adalah ciptaan dari Mas Iwan yang dinyanyikan oleh Sri, dan satunya lagi Pastor Iwan sendiri yang menyanyikan. Semoga apa yang kita nyanyikan ini tidak melenceng dari apa yang seharusnya dinyanyikan. Kami bersyukur Tuhan, teman-teman kita diberi kesempatan untuk menyanyikan lagu ini. Terima kasih Pastor Iwan. Selamat siang Bapak. Terima kasih pagi ini. Ini ku
bangkit berdiri dan kita puji Dia dengan sukacita, dengan semangat. Amin. Gimana kalau kita sorakan wuh, gitu dulu deh. Mana suaranya? Wuh. Satu, dua, tiga. Semangat, udah semangat. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan.
siapkan diri kita akan masuki firman Tuhan. Kita akan memuji, kita akan menyembahnya Bapa. Biarkan hati kita terus menyembah Tuhan. Pada kesempatan ini, mari kita nyanyikan lagu ini. Bersamamu
bermanfaat bagi jiwa-jiwa, bagi gereja, bagi bangsa dan negara. Mari teman-teman kita sama-sama berdoa. Keluarkan suaramu, keluarkan doa-doamu. Kita boleh bawa ke hadapan Tuhan sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kami sama-sama kami mau berdoa untuk gerejamu di tempat ini Tuhan. Untuk gereja pagi, gereja siang Tuhan. Kami berdoa biar seluruh pemimpin, seluruh pelayan, jemaat, anak Sunday School, kami berdoa Tuhan, kami mengalami pertumbuhan rohani yang kuat Tuhan, yang sehat Tuhan, dan berbuah banyak di dalam Kristus. Kami boleh berbuah banyak secara karakter kami Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan, juga secara jasmani, jiwa-jiwa boleh kami layani, dan jiwa-jiwa boleh dibawa kepada Kristus Yesus saja. Nama Tuhan dimuliakan. Biar Roh-Mu menjamah setiap hati di setiap ibadah minggu demi minggu Tuhan, bahkan di tengah-tengah minggu Tuhan. Kami berdoa biar kami menjadi orang-orang yang memiliki persekutuan yang hidup, persekutuan yang kudus, persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan dan sesama kami. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa, biar kekudusan-Mu memenuhi setiap perkumpulan kami, sehingga setiap kami berkumpul, kami memuliakan nama-Mu. Kami tidak berkumpul untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu. Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang beribadah untuk kesukaannya kepada Kristus boleh bertambah-tambah. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, Australia, pemerintahan yang ada, jajarannya semuanya Tuhan, dari kota-kota besar sampai ke tempat-tempat terpencil. Kami minta anugerah-Mu Tuhan turun atas pemerintahan Indonesia, pemerintahan Australia, biar orang-orang yang menjabat di pemerintahan yang ada dipenuhi dengan takut akan Tuhan, dipenuhi dengan hati Tuhan, dipenuhi dengan hikmat yang datang daripada Tuhan dalam memerintah bangsa ini, dalam mengelola segala sesuatu, dalam bertanggung jawab di bagiannya masing-masing, dan bisa bekerja sama dengan baik untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara. Perekonomian yang ada, kami berdoa Tuhan, kami mengandalkan Engkau. Kami tahu berkat kami datang daripada-Mu. Berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, biar bangsa dan negara kami boleh survive Tuhan, dan malah Tuhan Kau pakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Berkati masyarakat yang ada bisa bekerja sama Tuhan, ada kerukunan, ada kebaikan-kebaikan, pekerjaan-pekerjaan baik yang terus dilakukan di masyarakat yang ada ya Tuhan, dan biar negara-negara ini boleh berkembang dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang sudah lama tidak ke gereja, sudah lama tidak beribadah, atau bahkan Tuhan mundur daripada Tuhan. Biar kiranya hati mereka Tuhan jamah kembali, hati mereka Tuhan lembutkan kembali, sehingga mereka boleh mengalami jatuh cinta lagi kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga besar kami yang ada, orang tua kami Tuhan, dan mertua Tuhan, dan yang angkatan-angkatan mereka, bahkan kakek nenek yang masih hidup. Kami bersyukur untuk hidup mereka dalam hidup kami. Kami bersyukur ada menjadi keluarga mereka. Kau berkati kesehatan mereka, Kau berkati kebaikan-kebaikan boleh terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih. Kami juga siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Lembutkan setiap hati Tuhan, biar setiap telinga, setiap mata, setiap pikiran kami boleh hanya tertuju kepada Kristus Yesus. Roh Kudus yang akan bekerja di tengah-tengah kami dengan maksimal. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Pastor Iwan. Shalom semuanya. Apa kabar? Siap dengar firman Tuhan? Amin. Oke, saya mau share sesuatu yang sebenarnya saya sudah mulai 2 minggu yang lalu. Jadi 2 minggu yang lalu kalau saudara ingat, Pastor Benny itu share tentang obat, ya. Masih ingat ya? Kalau orang sakit itu butuh obat, kan saya menambahkan sesuatu. Nah, di sini saya mau sedikit klarifikasi dan sekaligus saya mau sedikit melanjutkan lagi apa yang saya mau share hari ini. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah karena kita. Apakah bisa di? Kalau enggak berarti saya nggak bisa. Kalau tidak bisa berarti saya butuh handphone saya. Bisa minta tolong nggak istri saya untuk kasih handphone ke saya, karena saya butuh ayat-ayatnya di situ.
Kalau enggak keluarin PowerPoint-nya aja biasa seperti biasa. Jadi nggak usah dari isi worship. Oke, jadi 2 minggu yang lalu itu Pastor Benny itu cerita tentang kalau kita sakit ya kita butuh obat gitu. Nah, Tuhan Yesus itu menjadi jawaban dalam kehidupan kita ketika dia di kayu salib. Itu bilur-bilurnya itu tercurah buat setiap orang yang memerlukan kesembuhan. Nah, bilur-bilurnya itu dipastikan ada supaya orang-orang yang punya sakit penyakit itu bisa berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa dengan satu kalimat itu oleh bilur-bilurnya maka engkau akan disembuhkan. Nah, makanya itu saya menambahkan waktu itu adalah demikian. Saudara tahu gak waktu Tuhan Yesus mau disalibkan itu dia itu ditawari minum, benar ya? Ditawari minum yaitu anggur bercampur dengan, masih ingat gak 2 minggu yang lalu? Hah? Anggur bercampur dengan mur. Yang ingat cuma satu. Anggur bercampur dengan mur. Nah, saudara kalau nggak ada PowerPoint-nya di sini berarti saudara mesti aktif. Nah, bisa. Kalau enggak saya mau ajak saudara mesti buka Alkitab. Oke, jadi judul dari khotbah hari ini adalah karena kita. Ini kayaknya juga nggak bisa ya. Bisa tolong diklik. Nah, waktu itu saya berkata bahwa itu minuman itu ditolak oleh Tuhan. Saudara udah tahu alasannya kenapa, tahu kan? Alasannya apa? Ada yang masih ingat gak? 2 minggu yang lalu ketika saya menambahkan. Supaya tetap apa? Supaya tetap sakit. Bahkan bereda sakit. Mur itu ada urusannya sama penahan sakit, painkiller ya. Oke, jadi saudara simpen itu dulu ya. 2 minggu yang lalu saya akan ngomong soal itu. Nah, saya mau memperdalam. Nah, itu kan minuman itu ditolak, benar ya? Ditolak oleh Tuhan. Dia mencicipi lalu dia tolak. Oke, kita baca yuk. Matius 27 ayat 33 sampai yang ke 35. Ini kenapa begitu? Matius 27, saudara kayaknya mesti buka Alkitab deh kalau enggak deh. Matius 27 ayat yang ke 22 sampai ayat yang ke-33 sampai ke-35. Saudara mengikuti ya. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur apa? Anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Berarti minuman itu ditolak, benar ya? Statement saya sampai hari ini masih benar nih 2 minggu yang lalu. Nanti saya mau klarifikasi sedikit. Ayat yang ke-35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Masih ikut ya? Jadi minuman itu ditolak. Yang minumannya ditolak itu apa? Anggur bercampur dengan empedu. Di sini empedu nih, ya. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat di Markus, yuk kita lihat Markus 15 ayat 22 sampai 24 yang di bawah kalau saudara bisa lihat, saya mau bacain. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota. Ini comparison ayatnya, perbandingan ayatnya. Yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur, ya. Anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya, gitu ya. Kemudian mereka menyalibkan dia, jadi ditawari minum, nggak mau. Lalu sesudah itu Tuhan Yesus disalibkan, gitu ya. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Jadi minumannya ditolak atau diminum? Menurut 2 ayat ini ditolak. Oke, sekarang kita mau lihat klik selanjutnya. Matius 25 ayat 47 sampai 50 berkata demikian. Saya mau cepet-cepet di sini supaya nanti saya bisa masuk ke hal yang saya mau share hari ini. Matius 27 ayat 47 sampai 50 nggak ada di situ. Saudara mengikuti. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya
ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Gitu ya. Tetapi orang-orang lain berkata, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Jadi minuman itu diminum nggak? Ayat yang lain lagi, Markus 15 ayat 34 sampai 37. Markus 15 ayat 34 sampai 37. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Saudara tahu ya cerita ini ya? Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, ya, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Menurut saudara, diminum nggak? Atau udah mulai bingung nih? Baru 4 ayat nih. Yang 2 tadi jelas-jelas ditolak. Ada kata lalu Yesus menolaknya. Jelas-jelas itu. Yang ini 2 ini lalu memberi Yesus minum. 1 ayat lagi. Ini lebih jelas lagi. Kalau saudara nggak bisa ngerti bedanya, nah bingung nih saudara ya. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Nah kalau nggak ada PowerPoint di sini, saudara please lebih proaktif gitu ya. Sesudah itu, Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 ya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Saudara tahu ya kalimat itu ya? Kalimat 7, kalimat perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Kalau saudara nonton film The Passion of Christ, itu galahnya panjang sekali tuh, dimasukkan ke bunga karang. Lalu karena Yesus kan digantung di kayu salib tuh, dicelupkan ke atas gitu supaya Yesus bisa minum, ya. Ayat yang ke-30, sesudah Yesus meminum apa? Anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Menurut saudara ini diminum apa enggak? Diminum. 3 ayat terakhir yang kita baca itu diminum. 2 ayat pertama yang kita baca itu tidak diminum. Anggur bercampur dengan empedu atau anggur bercampur dengan mur itu tidak diminum. Anggur asam, 3 ayat ini yang terakhir ini bercerita soal anggur asam. Anggur asam ini dikasih minum juga sama. Karena Tuhan Yesus bilang aku haus, diminum. Menurut saudara kenapa bisa beda? Apakah ayat satu dengan yang lain bertentangan? Kenapa bisa beda? Yang terakhir nggak pakai mur. Menurut saudara beda nggak? Sama-sama kejadian di kayu salib nih. Lagi peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Kok ada yang bilang lalu Yesus menolaknya, tapi ada juga yang berkata bahwa sesudah Yesus meminumnya. Kira-kira itu kontradiksi gak? Kalau saudara ditanya gitu oleh orang-orang seberang, saudara kira-kira bisa jawab gak? Alkitab tidak relevan, karena yang satu diminum, yang satu lagi berkata tidak diminum. Rontoklah iman kita kalau kita nggak tahu. Benar nggak? Kok beda satu dengan yang lain? Oke. Aduh, sayang kali ya PowerPoint-nya nggak bisa. Dari situ bisa nggak klik PowerPoint aja lalu bisa ya? Kenapa bisa beda?
Ternyata itu dua scene yang berbeda. Dua kejadian yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Dua pemberian anggur yang berbeda. Waktunya berbeda, kejadiannya. Sama-sama di peristiwa Tuhan Yesus mau disalib di atas kayu salib, menjelang kematian Tuhan, sama-sama. Tetapi dua peristiwa itu beda. Oke, sekarang kita mau lihat perbedaannya di mana dari anggur mur itu dengan anggur asam ini. Nah, saudara, kalau kita mau balik lagi, anggur dengan mur itu, peristiwa anggur dengan mur itu terjadi sesaat sebelum penyaliban Tuhan Yesus. Sesaat sebelum penyaliban Tuhan Yesus. Disitulah scene anggur dengan mur yang ditolak oleh Tuhan itu, karena itu ada painkillernya, karena itu ada obat biusnya sebenarnya, karena itu ada penahan rasa sakit, gitu. Penafsir, banyak sekali penafsir berkata bahwa mur itu salah satu campurannya, kegunaannya adalah untuk combat yang namanya pain, artinya dia bisa menahan rasa sakit. Ini untuk menolong orang yang akan disalib supaya nggak sakit-sakit banget, walaupun pasti mati gitu. Mengurangi sedikit rasa sakit. Kalau kita sakit kita minta apa? Panadol. Buat apa sih? Ya biar kurang rasa sakitnya, bener ya? Biar bisa tidur. Kalau kita sakit gigi kan udah yang paling gak enak banget gitu ya. Itu pakai apa? Painkiller. Supaya apa? Supaya lupa sama sakitnya. Supaya bisa enough waktu sampai nanti punya appointment ke dokter, di fix gigi kita, benar ya? Kita kan pakai itu obat-obat supaya killer. Saya sakit pinggang saya pakai itu Voltaren, yang diminum, yang dioles, pakai semua supaya apa? Supaya ngurangin sakitnya, lebih enak. Karena saya tahu bahwa meskipun saya sakit, saya mesti tetap kerja. Udah. Bisa tolong yang selanjutnya enggak? Ini yang diminum. Kok beda? Terus, nah ini nih, saya mau jelasin ini. Sesaat sebelum penyaliban Tuhan Yesus, peristiwa anggur dengan mur. Matius 27 ayat 33 sampai 35, Markus 15 ayat 22 sampai 24. Oke, saya mau coba dari sini bisa. Oh, bisa sih. Nah, ini yang ditolak. Saudara ikutin ya. Anggur bercampur empedu, setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Yang tadi ditolak itu ya. Sesudah menyalibkan dia, artinya sebelum menyalibkan Tuhan Yesus nih. Ini yang kedua di Markus, anggur bercampur mur, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, artinya ini peristiwa sesaat sebelum disalibkan nih. Sampai sini make sense ya? Jadi yang ditolak itu peristiwa memberikan minum sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib. Ya. Yang kedua, lanjut lagi supaya kita bisa ngerti. Anggur asam ada di 3 ayat ini nih. Sesaat sebelum mati, artinya sudah benar-benar digantung di kayu salib. Sudah detik-detik terakhir dia mau menyerahkan nyawanya. Make sense ya saudara? Nah, ayatnya di mana? Di sini nih. Anggur asam, dan selalu anggur asam bilangnya. Anggur asam memberi Yesus minum. Lalu setelah itu peristiwa apa? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Jadi sesaat sebelum benar-benar Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib. Anggur asam itu yang menurut Passion of Christ itu dikasih galah panjang sekali supaya Yesus bisa minum. Ini nih Matius 27 ini ya. Markus 15, anggur asam memberi Yesus minum, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Jadi ini ayat-ayat menjelaskan bahwa kenapa yang ini diminum. Ini peristiwa ketika Tuhan Yesus itu benar-benar sudah mau menyerahkan nyawanya, sudah mau selesai dengan tugasnya di kayu salib. Ya, make sense ya? Oke ya? Gak bingung ya? Gak kontradiksi jadi Alkitab. Yang ini juga sama, anggur asam. Yohanes, anggur asam
sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, diminum nih. Sudah selesai. Tetelestai ya. Sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi saudara tahu bedanya ya? Dua hal yang berbeda. Yang satu ditolak itu sebelum Yesus itu naik ke kayu salib. Yang diminum itu peristiwa ketika semua sudah dilewati oleh Tuhan, lalu ia menyerahkan nyawanya. Sampai sini oke? Jadi nggak kontradiksi ya? Oke. Lanjut ya. Nah, mur. Minggu lalu saya jelasin ini. Saya berharap saya bisa menjelaskan dengan cepat. Menurut Calvin, mur itu gunanya untuk mempercepat keluarnya darah. Kalau mempercepat keluarnya darah, berarti orang lebih cepat mati. Karena darahnya itu lebih cepat keluar, lebih cepat habis. Benar ya? Mengurangi rasa sakit. Artinya proses penderitaannya nggak panjang. Lebih pendek. Karena darahnya keluar lebih cepat. Benar nggak? Ya sama-sama mati sih. Cuman lebih pendek. Kan lebih sadis orang kalau yang dibunuh pelan-pelan itu kan lebih sadis, benar ya? Katanya itu lebih psikopat tuh. Karena kalau dibunuh itu pelan-pelan. Lebih kejam katanya. Nah, tapi ini kenapa diberikan mur kalau menurut Calvin? Supaya mempercepat keluarnya darah. Dipompa darahnya supaya lebih cepat keluar. Menurut Chamberlain, itu hanya untuk olok-olok, ejekan. Tapi menurut mayoritas penafsir, itu mengandung obat bius, pereda rasa sakit. Buka sama-sama, Amsal 31 ayat 6 sampai 7. Ayo, yang punya Alkitab coba tolong buka sama saya Amsal 31, benar ya? Amsal 31 ayat 6 sampai 7. Bunyinya apa? Ada yang bisa tolong? Berikanlah anggur itu kepada orang yang susah hati, penderitaan, supaya dia apa? Tidak mengingatnya ya. Benar ya tadi perkataannya begitu ya. Supaya dia agak sedikit lupa sama penderitaannya. Kan ini orang yang susah nih. Orang susah kan menderita. Nah, diberikanlah anggur itu supaya penderitaannya makin berkurang. Ada painkiller, ada rasa tidak sadarnya dikit. Supaya apa? Supaya orang yang mau mati itu tidak terlalu menderita, istilahnya gitu. Adalah sedikit keringanan. Supaya mereka benar-benar matinya tanpa harus totally menderita gitu. Nah, ini yang ditolak oleh Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan tolak, nggak mau Tuhan. Karena dia tidak mau mengurangi rasa sakit. Yang kedua, karena dia tidak mau teler, dia tidak mau pingsan. Kita nggak dengar cerita ya bahwa Tuhan Yesus itu pingsan di kayu salib. Nggak ya? Kita nggak tahu, kita nggak dengar cerita bahwa Tuhan Yesus itu setengah sadar waktu pas dia di kayu salib. Bener ya? Nggak ya? Sampai akhirnya dia menyerahkan nyawanya, kita tahu bahwa itulah saat dimana Tuhan Yesus itu selesai tugasnya sebagai manusia. Bener ya? Kenapa saudara dia nggak mau ambil itu? Kira-kira apa? Nah, sini saya mau mulai belok dari apa yang saya tambahin 2 minggu lalu. 2 minggu lalu saya berkata bahwa Tuhan itu gak ngurang-ngurangin loh. Kepada umat yang dikasihnya dia gak ngurang-ngurangin. 2 minggu yang lalu. Jadi kalau kita merasa bahwa kok kita ngikut Tuhan tuh kayaknya udah kita ngurang-ngurangin. Ingat kejadian ini. Bahkan di saat menderitanya Tuhan tuh gak ngurang-ngurangin. Tapi saya mau lanjutin ya. Gunanya minyak mur itu adalah salah satunya buat combat pain and swelling. Jadi rasa sakit itu bisa
diredakan sama minyak mur itu. Antioksidan. Saudara ingat Esther itu dilamur sama mur selama 6 bulan untuk dipersiapkan jadi ratu, benar ya? Dilamur pakai mur itu ada antioksidannya itu. Supaya apa? Supaya tetap awet muda, supaya semua detox itu keluar ya. Jadi mur itu banyak sekali manfaatnya. Dan salah satunya adalah untuk meredakan rasa sakit. Nah, saya mau lanjutin saudara. Saudara pernah melahirkan anak, perempuan-perempuan yang pernah melahirkan anak, istri saya dulu pakai happy gas gak? Ngurangi rasa sakit pakai happy gas gak? Nyobain tapi enggak. Siapa lagi yang Pastor Yani? Di Indo gak ada, happy gas. Kori sudah 2 kali melahirkan, pakai happy gas gak? Ada? Mau maksudnya minta gak? Dikasih. Habis pakai happy gas itu gimana? Sudah mulai melayang-layang. Sakit berkurang apa enggak? Enggak tahu, karena sudah mulai melayang-layang. Iya betul, tapi ngurangin gak sih? Ngurangin, gak terlalu. Ci Natali pakai happy gas. Villa pakai happy gas gak? Hah? Pakai. Perasaannya apa sih? Ngurangin apa enggak sih? Karena saya kan gak pakai gitu, jadi gak tahu. Melayang happy sebentar lalu sakit lagi, melayang lagi happy sebentar sakit lagi, pakai lagi nih, udah mulai nggak tahan sakit gitu, pakai dulu. Supaya apa? Supaya lupa sama penderitaannya gitu ya, supaya teler lagi sedikit, supaya bisa kerja lagi habis itu, bener gak? Begitu kan ya kira-kira ya bentuk kerjanya ya. Penghilang rasa sakit, penghilang rasa sakit. Nah, saya merenungkan kenapa ya Tuhan nolak yang ini ya, anggur dengan mur ini ya. Kenapa Tuhan itu tidak mau mengurangi rasa sakitnya? Kenapa Tuhan tidak mau sampai setengah sadar waktu pas dia ada di peristiwa dia mau menyerahkan nyawanya di kayu salib? Saudara, ternyata saudara, Tuhan itu masih bertugas ketika dia di kayu salib. Ada satu tugas yang dia mesti terus kerjakan, yaitu siapa? Melayani Dismas. Saudara tahu Dismas siapa? Siapa? Masih tahu gak siapa Dismas? Komsel pasti tahu nih, Komsel nih. Dismas, Komsel, saudara, Komsel, Dismas, Gestas. 2 nama itu saudara tahu? Penjahat yang di sebelah kiri Tuhan Yesus sama penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus itu kan ada namanya. Namanya yang satu Dismas, yang satu Gestas. Komsel. Saudara, kalau Tuhan Yesus celeng dan teler di atas kayu salib, setengah sadar, diajak ngomong nggak tahu. Saudara tahu nggak kalau ibu-ibu yang lagi mau melahirkan itu nggak tahu dia dipijitin sama siapa, dia nggak tahu. Pokoknya gua tahunya mau happy gas celeng aja, pokoknya tahunya begitu. Di sebelahnya siapa, dicubit atau di apa, diajak ngomong apa, kadang-kadang nggak tahu karena sakit, bener gak sih? Nah kalau itu kejadian sama Dismas ngajak ngomong Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus lagi celeng karena dia ngambil minum anggur dengan mur. Apa yang terjadi sama Dismas? Di atas kayu salib Tuhan tahu bahwa aku nggak bisa sampai tidak sadar. Aku harus mentokin penderitaan ini karena ada satu tugas lagi. Walaupun sudah di atas kayu salib, sudah puncak-puncaknya penderitaan. Kalau orang minta tolong sama aku akan tolong dia. Kalau orang butuh aku akan melakukannya bagi dia. Kalau kita ada orang udah kesusahan, kita kan gak tega minta tolongnya, bener gak? Lah dia aja sudah kesusahan luar biasa. Bener gak sih? Tuhan Yesus dia tahu
di atas kayu salib. Masih ada Dismas yang butuh Tuhan, butuh diteguhkan. Saudara, Dismas ini adalah penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus Kristus, yang melihat karena Tuhan Yesus ada di sebelahnya. Melihat semua perkara penyalipan itu dia lihat. Karena prosesnya berbarengan dengan proses Tuhan Yesus ketika dia disalibkan. Dia lihat bahwa Tuhan ini adalah Tuhan. Orang yang disalib ini gak bersalah. Orang yang disalib ini gak berdosa. Orang yang disalib ini adalah orang yang benar. Makanya di dalam Lukas dikatakan seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Ini yang di sebelah kiri. Namanya siapa? Gestas. Nah, sudah mulai tahu ya namanya ya. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia. Ini siapa yang menegur? Dismas. Ya. Katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia ngerti banget bahwa Tuhan itu tidak salah. Lalu diajak ngomong Tuhan Yesus. Nah, ini pentingnya Tuhan Yesus tidak mengambil anggur bercampur dengan mur pada waktu pertama kali sebelum waktu dia mulai disalibkan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kalimat itu adalah kalimat iman. Kalimat percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Raja yang akan datang lagi menjemput umat-umatnya. Makanya itu di momen itu Tuhan harus meneguhkan dia. Engkau akan selamat hari ini juga. Engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, untuk orang ini yang namanya Dismas, Tuhan berkata, aku harus sadar karena nanti di atas nanti ada yang butuh pertolongan aku, ada yang butuh peneguhan dari aku. Aku gak bisa celeng, aku gak bisa teler, aku gak bisa ngurangin. Walaupun itu kalau dipercepat dan darahnya habis duluan sebelum naik ke kayu salib, sebelum Dimas ngomong itu, bagaimana Tuhan bisa meneguhkan Dismas? Make sense gak saudara? Betapa baiknya Tuhan kita. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Ada satu orang yang membutuhkan Tuhan. Tuhan buang segalanya yang mempermudah, asalkan aku bisa meneguhkan orang itu. Amin gak saudara? Kita punya Tuhan yang kayak begitu loh saudara. Untuk Dismas yang perlu diteguhkan. Padahal Dismas cuma bilang, tolong ingat aku ya kalau kita udah mati. Kalau aku udah mati tolong ingat aku. Tuhan berkata, enggak, imanmu itu menyelamatkan kau. Hari ini juga kau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini kalau kita percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dengan segenap hatimu, percaya dengan mulutmu, mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, kerjakan setiap bagian firman Tuhan, percaya kita pasti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Dan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan kita tuh Tuhan yang modelnya kayak begitu saudara. Ya rela gak pakai painkiller, ditolak. Supaya apa? Supaya dia bisa meneguhkan walaupun penjahat. Lanjutin ya sedikit ya. Untuk Dismas Tuhan rela lebih sakit. Untuk Dismas Tuhan rela membuang hal yang dia pikir yang dia bisa lebih baik dengan anggur bercampur dengan mur. Untuk Dismas Tuhan rela
melepaskan itu, menolak itu untuk penjahat. Dan saya rasa untuk kita pun dia melakukan hal yang sama. Amin saudara. Dia tinggalkan semua kemegahan sorgawi karena dia anak raja. Dia turun ke bumi, mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Untuk apa? Untuk datang melayani kita. Kalau aja ada orang yang berseru kepadaku, Tuhan, aku percaya Tuhan, dia akan meneguhkan. Nah saudara, Tuhan rela lebih sakit untuk Dismas, walaupun sudah di kayu salib. Nah ini kan relate dengan cerita bahwa Tuhan Yesus itu mencari domba yang hilang. Kalau ada 100 domba, yang 99 itu dibiarkan dulu, ya. Lalu dia pergi cari satu orang, satu domba itu tuh, ya. Lukas 15 bilang begini, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersebut-sebutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Satu orang, untuk satu orang Tuhan rela mencarinya. Untuk satu Dismas Tuhan rela menghilangkan semua hal yang bisa bikin dia lebih enak sebenarnya. Nah saudara, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kasihlah dia dengan segenap hatimu, karena dia Tuhan yang benar-benar memberikan segala sesuatunya buat umat manusia, buat orang yang dicintainya, buat orang yang dikasihinya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Tuhan berkata bahwa aku datang untuk orang berdosa. Kita ini kan orang berdosa ya ngaku lah. Iya kan ya, banyak dosa yang kita buat, banyak dosa yang kita kerjakan gitu. Kita ini pemungut cukai bukan saudara? Menurut saudara kita ini pemungut cukai gak? Bukan ya? Gak ada yang berani jawab. Kita itu pemungut cukai atau bukan? Kenapa Nur bilang ngangguk itu maksudnya iya apa? Hah? Kenapa? Good people through Jesus. Good people, pemungut cukai itu apa? Tax collector ya. Tax collector at that time jadi orang-orang yang mengambil lebih daripada pajak yang seharusnya diambil, dan sebagian besar itu juga diambil buat keuntungan dia sendiri. Benar ya? Ingat cerita Sakeus ya kan? Ngambil lebih banyak tuh. Menurut saudara, pemungut cukai itu kita bisa jadi pemungut cukai gak sih? Bisa gak? Tadi Koryadi sempat bilang bisa ya? Iya ya? Enggak ya? Lu bukan cari aman. Saudara, kadang-kadang kita juga jadi pemungut cukai saudara. Benar gak sih? Yang lagi ngomong juga. Saudara,
Sometimes pemunggut cukai kenapa sih begitu? Karena cinta uang kan, bener gak sih? Ada kesempatan nih, aku punya jabatan, aku punya kekuasaan, aku bisa meres, aku bisa ngambil lebih banyak. Buat aku, kan cinta uang kalau kayak begitu, bener gak sih? Iya kan? Para pemungut cukai itu mentalitinya adalah mentalitas cinta uang. Dan Tuhan datang tuh untuk orang-orang tersebut. Saudara, Tuhan datang untuk kita. Tuhan datang mau melihat pertobatan kita. Tuhan datang mau melihat sikap hati kita. Dia menunggu kita. Dia menantikan kita. Dia akan buang apa saja kenyamanannya, meninggalkan kenyamanannya untuk menantikan kita untuk bertobat. Tuhan akan bergembira, akan bahagia sekali kalau ia menemukan ada pertobatan di antara murid-muridnya, sebab domba yang hilang itu telah ditemukan. Saya mau minta Pastor Yuki boleh tolong bantu saya. Teman-teman, sometimes kita nggak merasa bahwa kita itu kurang mengasihi Tuhan. Sometimes kita merasa bahwa I'm alright karena saya masih ke gereja, karena saya masih biasa duduk mendengarkan Tuhan. Tapi Tuhan berkata bahwa walaupun engkau biasa datang, engkau juga biasa mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Mungkin melalui firman, mungkin melalui rema, mungkin melalui hal-hal yang lain. Tapi bisa saja cinta akan uang itu masih tetap melekat dalam hidup kita. Dan untuk itulah Tuhan Yesus buang semua kenyamanannya. Mungkin kita masih biasa datang dan mendengarkan Dia berbicara dalam hidup kita. Tapi kita masih mengerjakan dosa-dosa kita. Untuk itulah Tuhan buang semua kenyamanannya untuk melayani kita. Di atas kayu salib, Dia melayani Dismas. Dia mungkin bisa berkata, enggak tahu gue juga mau mati. Enggak tahu ya, gue lebih parah. Kelihatannya tidak ada mahkota duri di kepalamu. Aku punya. Kepalamu gak berdarah-darah. Kamu disalib, kepalamu gak berdarah-darah. Aku hancur semua sudah. Habis. Ada mahkota duri yang nembus daging-daging kepalaku. Tuhan bisa bilang, aku lebih kacau dari kamu. Kondisi aku lebih berat dari kamu. Tapi Tuhan masih melayani Dismas. Untuk itulah Dia buang semua kenyamanannya. Walaupun itu bisa nolong sedikit. Happy gas itu nolong sedikit banget. Seperti yang tadi Villa bilang, nolong dikit banget. Tapi Tuhan Yesus rela tinggalkan semua kenyamanan itu hanya untuk melayani Dismas. Dia mau meyakinkan bahwa dia gak teler ketika diajak ngomong. Aku ada. Ketika orang membutuhkan aku siap. Saudara, Tuhan kita sebaik itu. Kasih Tuhan itu sebesar itu sama kita. Nah sekarang, kalau kita cinta uang, kalau kita orang-orang berdosa yang terbiasa datang kepada Tuhan dan mendengarkan Dia saat ini, mau nggak saya ajak kita semua bertobat? Saya percaya Tuhan akan bahagia banget, karena dikatakan di dalam Lukas ini, Tuhan itu bahagia banget ketika Dia menemukan dombanya yang hilang, Dia letakkan di atas bahunya, bergembira.
Hari ini saudara, Engkau yang tahu kondisi hatimu. Maukah kita bertobat? Saya mau nyanyikan sebuah lagu saudara sambil merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, karena kita, supaya kita bisa selamat dari hukuman yang kekal. Amin saudara. Karena kita yang menderita, karena kita jadi salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita, karena saudara, karena saya, karena kita yang menderita, karena kita jadi salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kalau firman ini mengutuk hatimu, karena kita yang menderita, karena kita jadi salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan. Amin. Dari hukuman kekal. Sama-sama katakan karena kita. Karena kita yang menderita, karena kita jadi salibkan, diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita akan suara sungguh-sungguh katakan, amin. Karena kita jadi salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Saya menemukan orang gampang sekali jatuh cinta kepada uang ketika dia datang ke Australia. Hanya karena karena sistem kerjanya mendapatkan gaji di sini sangat-sangat memungkinkan kita untuk cinta uang dan melupakan pelayanan, melupakan Tuhan, melupakan perkara-perkara rohani, melupakan sorga, melupakan hal-hal yang sebenarnya bisa membuat kita mendekat kepada Tuhan. Sangat-sangat mungkin sekali orang jatuh cinta kepada uang. Pemungut cukai itu biasa datang ke gereja sih, mendengarkan sih. Tapi saudara, satu hal yang membuat Tuhan senang adalah ketika cinta uang kita hilang keluar dari diri kita. Cara main kita di dunia, cara hidup daily kita di dunia itu nggak sesuai, tidak sama lagi dengan dunia. Itu yang bikin Tuhan bahagia. Cara kerja kita yang sesuai dengan kerajaan Tuhan itu yang membuat Tuhan senang. Tuhan bahagia kalau ketemu domba yang seperti itu. Tuhan senang kalau menemukan manusia yang seperti itu. Saudara, jangan sampai kita jatuh cinta sama uang. Ayo, kita cari uang yang benar. Ayo, kita kerjakan yang benar. Satu hal lagi yang Tuhan mau untuk kita buang adalah dosa-dosa kita. Orang-orang berdosa juga biasa ke gereja kok. Orang-orang berdosa juga biasa mendengarkan dia kok. Tapi gak apa-apa, Tuhan mau kita bertobat, buang dosa-dosa kita. Supaya apa? Tuhan bahagia. Untuk itu Tuhan gak ngambil anggur bercampur dengan mur. Tuhan gak ambil painkiller itu. Tuhan gak ambil kenikmatan itu. Dia gak ambil itu, saudara. Karena dia mau memastikan, kalau aja anakku ngomong sama
semua aku ampuni. Barang siapa mengaku dosa, Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita. Tuhan mau ngomong itu pribadi lepas pribadi kepada hidup kita. Kalau hari ini ada dosa-dosa yang dibuang dari hidup kita, Tuhan akan bahagia banget. Yang bikin Tuhan bahagia bukan painkiller, bukan sedikit penderitaannya yang dia bisa reduce, bukan. Yang bikin Tuhan bahagia, it's okay, aku terima itu semua. Tapi yang bikin aku bahagia adalah ketika umat-umatku membuang cinta akan uang. Yang bikin aku bahagia adalah ketika umat-umatku buang semua dosa-dosa yang ada dalam hidupnya. Hari ini, dengan kebaktian hari ini, ayo kita buat Tuhan kita bahagia. Buat Tuhan kita bahagia. Bisa kok hidup dengan tidak cinta uang. Bisa kok hidup dengan tidak berbuat dosa. Bisa, saudara. Itu akan buat Tuhan kita bahagia. Amin, saudara. Kita nyanyikan ini beberapa kali lagi dan kita selesai ya. Amin, 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 amin. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, ada dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman Benar Tuhan, kami gak mau sombong ya Tuhan. Setiap kami biar melepaskan setiap hal-hal yang menyakiti hatimu, yang mendukakan hatimu. Mungkin orang lain gak tahu Tuhan, mungkin kami bisa sembunyikan itu dengan cakap ya Tuhan. Tapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Detik ini kami mau Tuhan menjadi orang yang bertobat ya Bapa. Biar bukan hanya Dismas Tuhan, tapi hidup kami saat ini ditemukan oleh Tuhan, boleh dibaharui oleh Tuhan secara hati, pikiran dan keinginan. Kami mau bertobat dari segala hal yang menyakiti hati-Mu ya Bapa. Kami mau Tuhan melihat kepada pengorbanan-Mu, melihat kepada perjuangan-Mu untuk keselamatan jiwa kami. Kami gak mau sia-siakan Bapa. Segala kebiasaan buruk kami yang mendukakan hati-Mu, yang bahkan itu pasti menjatuhkan kami dalam dosa, kami mau ubahkan itu. Ingatkan kami Roh Kudus tiap-tiap waktu ketika kami melakukannya lagi Tuhan. Tolong ingatkan kami. Ingatkan kami juga akan momen keputusan hari ini. Kami mau berubah Tuhan, kami mau bertobat, dan kami butuh Engkau Roh Kudus untuk memampukan kami bertobat. Atau Tuhan, keinginan-keinginan daging kami Tuhan yang sangat nyata menguasai kami, yang kami tidak mampu mengendalikannya sehingga membuat kami jatuh di dalam dosa-dosa, baik dosa dalam pikiran, dosa dalam hati, dalam perkataan, dalam perbuatan. Bapak tolong kami mau bertobat. Roh Kudus tolong kami. Biar setiap kami dibebaskan hari ini, setiap kami berkemenangan hari ini, pulang dari ibadah kami membawa kuasa Tuhan yang memerdekakan kami, memenangkan kami. Kalau nanti Tuhan keinginan daging itu menggoda kami lagi untuk melakukannya lagi, Bapak tolong kami. Terus ingatkan kami supaya kami hidup dalam hidup baru sebagai manusia baru yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan menyampaikan firman-Mu di setiap hati kami. Terima kasih juga untuk Pastor Iwan yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Kau berkati hidupnya, Kau berkati apapun yang dia kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil. Keberuntungan daripada Tuhan juga menyertainya, dan terutama Roh Allah sendiri menyertainya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Dan kita akan mengumpulkan persembahan. Terima kasih untuk Pastor Iwan yang sudah memberitakan firman Tuhannya kepada kita. Siapa yang terberkati hari ini boleh angkat tangannya. Amin. Ya, terus kita maju terus untuk dalam pertumbuhan mengenal Tuhan. Terus kita lebih dekat pada Tuhan, belajar lebih dalam lagi.
untuk bisa terus mengenal nama Tuhan. Mari kita angkat amplop kita akan berdoa persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk kami belajar akan firman-Mu terus Bapa. Sebentar Bapa kami akan memberikan persembahan kami. Kau berkati Bapa, biarlah apa yang kami berikan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan boleh memperluas akan kerajaan Kau Bapa. Terima kasih Bapa, Kau telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Kau telah memberkati kami setiap kali Bapa. Memberi Bapa dengan sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan memberi. Saudara belajar sesuatu pada sore hari ini. Amin. Berkati Tuhan. Luar biasa kita punya Tuhan yang baik ya saudara. Amin. Kita akan selesai pada sore hari ini dan saya percaya firman Tuhan boleh selesai tapi Roh Kudus tetap berbicara dalam hati saudara masing-masing dan akan menggunakan setiap pengertian yang saudara terima. Mari kita ajak saudara untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Kita selesai. Bapak yang baik, terima kasih. Untuk sore hari ini kami telah belajar sesuatu Tuhan, bahwa kami punya Allah yang sangat baik, punya Allah yang sangat luar biasa. Kami punya Tuhan yang rela untuk mengorbankan dirinya, dia nggak salah, tapi jadikan berdosa karena kami, karena dosa-dosa kita semua dan menjadi hancur-hancuran di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan itu adalah kasih karunia-Mu untuk setiap kami oleh karena itu Tuhan. Kami berdoa, kami biarlah untuk setiap kami nggak akan menyia-nyiakan kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Kau cukup mati satu kali di kayu salib Tuhan untuk selama-lamanya. Dan biarlah Tuhan kami dapat mengerti bahwa begitu besar Tuhan kasih-Mu dan rencana-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih. Sore ini kami akan selesai. Kami mau juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, biar Kau berkati Tuhan menjadi usahanya apa yang mereka kerjakan. Kau berkati juga. Mungkin ada yang nggak bisa juga datang ke tempat ini, Kau berkati juga. Terima kasih. Kami akan selesai. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan berkat-Mu. Mari saja sudah untuk angkat tangan, kita akan berkat dari Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari saat ini sampai maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.